Ya
Bismillahirrahmanirrahim. Kemana ya? Wa tafsirul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tafsirul ilmi bahwa sifatun yatajalla biha liman qomat hiya bihil madhkuri. Wa amma tafsirul ilmi lan anapon utawi mertelaaken ilmu atau menjelaskan ilmu, bahwa maka ia ilmu sifatun iku sifat yatajalla kang jadi pertela biha kalawan sifat liman qomat kadue wong qomat kang tumetep ia sifat liman kade wong qomat kang tumetep ya sifat ya tegese sifat bi kalawan man al madhkuru opo kang den sebut al madhkuru opo kang den sebut. Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi lan utawi ngaran fikih. Wal fiqhu lan utawi ngaran fikih ma'rifatu iku ngaweruhi. Ma'rifatu iku ngaweruhi daqaiqil ilmi piro-piro lembute ilmu. Ma'rifatu daqaiqil ilmi iku ngawruhi piro-piro lembute ilmu. Qala Abu Hanifah ngadawu sapa Abu Hanifah rahmatullahi alaih utawi rahmat Allah alaihi iku muga tetep ing atase Abu Hanifah al fiqhu ma'rifatun nafsi. Al fiqhu utawi ngaran fikih ma'rifatun nafsi iku ngawruhi ati ma ing perkara. Ma'rifatun nafsi iku ngawruhi ati ma ing perkara lah kang tetep kadue ma ing perkara lah kang tetep atau kang manfaat lah kadue nafsu wa ma alaiha wa malan perkara alaiha kang madarat ing atase nafsi alaiha ing atase nafsi. Wa qala mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajil lil ajil. Wa qala lan ngadawu ya Imam Abu Hanifah. Wa qala ngadawu ya Imam Abu Hanifah mal ilmu orana utawi ilmu illa lil amali bihi angin iku kadue ngamalaken bi kalawan ilmu. Illa lil amali angin iku tetep kadue ngamalaken bi kalawan ilmu. Wal amaru talqul ajil lan utawi ngamalaken ilmu tarkul ajili iku ninggal dunya
lil ajili karena akhirat, lil ajili karena akhirat, payang bagi lil insani alla yakula, alla yakula an nafsihi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi ulaha wa ukhraha. Payang bagi maka sayogya lil insani kadue manusia alla yakula opo yentah ora lali ya insan, alla yakula opo yentah ora lali ya insan an nafsihi saking awake insan, wa ma yanfa'uha lan perkara kang manfaat ya ma ing nafsihi, wa ma yanfa'uha lan perkara kang manfaat ya ma ing nafsihi, wa ma yadurruha lan perkara kang madaratakeun ya ma ing nafsihi, fi ula ing dalam dunya nafsihi, fi ulaha ing dalam dunya nafsihi, wa ukhraha lan akhirat nafsihi. Fayastajliba ma yanfa'uha wa yastaniba ma yadurruha kaila yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi. Fayastajliba maka nyuprih narik ya insan, fayastajliba maka nyuprih narik ya insan, mayan pawa ing perkara kang manfaat, mayan pawa ing perkara kang manfaat, ya mana tadi nafsihi, ya ma ing nafsihi, wa yaztani balan ngadohi insan, wa yazdani balan ngadohi insan, ma yadurruha ing perkara kang ngabahayaaken kang ngamadharataken ya ma ing nafsihi, kaila yakuna aqluhu wa ilmu hujjatan alaihi, kaila supaya ora ono aqluhu opo akale insan, aqluhu opo akale insan, wa ilmu lan ilmune insan hujjatan iku hujjah iku malawani maduan, iku malawani alaihi ngatasi insan, payasdada maka tambah-tambah insan, payasdada maka tambah-tambah insan, ukubatan apane siksane, naudzubillah jaluk pangraksa kita, naudzubillah jaluk pangraksa kita billahi kalawan Allah, min syahtihi saking bendukne Allah, saking bendukne Allah, wa iqabihi lan siksane Allah, wa iqabihi lan siksane Allah. Wa amma tafsirul ilmi fawasifatun, beres menjelaskan ilmu yang wajib dipelajari atau hukum, menjelaskan hukum ilmu yang wajib dipelajari, yang haram dipelajari,
yang makruh dipelajari. Nah, selanjutnya wa amma tafsirul ilmi, adapun tafsirnya ilmu, definisi ilmu, penjelasannya. Apa sih itu ilmu? Yang kita diharuskan mempelajarinya. Jawabnya bahwa sifatun yatajalla, ilmu itu merupakan satu sifat yatajalla biha liman qomat hiya bihi, satu sifat yang bisa jadi jelas, yang bisa terbuka dengan itu sifat bagi atau untuk orang yang memiliki itu sifat. Dengan kata lain, ilmu itu satu pengetahuan di mana seseorang memilikinya, maka dia akan mendapatkan keterangan, dia akan mendapatkan keterbukaan. Tidak ada lagi samar, tidak ada lagi bingung, tidak ada lagi remang-remang. Dengan ilmu akan jelas, dengan ilmu akan pertela. Nah, jadi satu sifat ilmu tersebut yang bisa jelas, bisa terbuka dengan itu sifat bagi orang yang memiliki itu sifat. Dengan kata lain, satu pengetahuan ilmu tersebut yang dengan pengetahuan tersebut orang yang memilikinya akan mendapatkan keterbukaan, sehingga tidak lagi dia bingung dalam memutuskan masalah, tidak ada lagi susah dalam menentukan hal-hal permasalahan. Nah, itu ilmu, maka harus dimiliki, harus kita kuasai supaya kita jadi inkisah, supaya jadi kita jelas, jadi terang hati kita dengan ilmu tersebut, sehingga tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu ilmu. Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Sedangkan yang dinamakan fikih, jadi ada satu ilmu yang dinamakan fikih. Jadi khusus ilmu fikih. Nah, fikih ma'rifatu daqaiqil ilmi, mengetahui daqaiqil ilmi, lembutnya ilmu. Jadi yang mungkin di sini menjelaskan tentang fikih secara lughah, fikih secara bahasa. Nah, itu fikih diartikan di sini ma'rifatu daqaiqil ilmi, mengetahui dalamnya ilmu, samarnya ilmu, sehingga ilmu fikih yang merupakan bagian daripada ilmu mempunyai kemanfaatan yang luar biasa untuk bisa hasil kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini fikih ternyata diartikan ma'rifatu daqaiqil ilmi, mengetahui samarnya perkara atau samarnya pengetahuan. Qala Abu Hanifah al-fiqhu ma'rifatun nafsi malaha. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa yang dikatakan fikih ma'rifatun nafsi, fikih adalah mengetahui
perkara yang tetap di dalam hati. Jadi mengetahui perkara yang hasil terhadap si hati, si jiwa, baik itu ma'alaiha malaha yang manfaat untuk dirinya, wa ma'alaiha maupun yang madarat untuk dirinya. Dia mengetahui sesuatu yang manfaat untuk dirinya dan yang madarat untuk dirinya. Dalam arti mengetahui kebaikan, mengetahui kejelekan, itulah fikih. Oh, ini yang baik, laksanakan. Oh, ini jelek, jangan. Karena pasti dikatakan jelek akan menimbulkan kemadaratan. Maka sesuatu yang dianggap jelek, yang dianggap negatif, jangan dilakukan. Itu akan membawa kemadaratan. Ya, contohnya kamu kabur, jelek itu akan membawa madarat kamu. Madarat nanti. Nah, itu fikih. Wa qala mal ilmu illa lil amali bihi. Juga Imam Abu Hanifah berpendapat mal ilmu illa lil amal. Tidak ada yang namanya ilmu kecuali untuk diamalkan. Ya, kamu ngaji itu mencari ilmu, dan itu ilmu tidak lain untuk diamalkan. Wal amal, mengamalkan ilmu, tarkul ajil, meninggalkan urusan dunia, lil ajili, untuk mendapatkan akhirat. Tarkul ajil, yang biasanya main-main, tidak, itu ilmu diamalkan. Oh, kenapa ini? Saya biasanya main-main, sekarang tidak, karena mengamalkan ilmu. Lil ajil, untuk kebahagiaan akhirat. Biasanya nongkrong, biasanya enggak ngaji, biasanya enggak berjamaah. Karena tahu sekarang sudah punya ilmu itu jelek, maka ditinggalkannya demi untuk meraih ajil, kebahagiaan di akhirat. Itu santri harus begitu. Apalagi ilmu gede, ilmu segudak, ilmu banyak, hafal ini, hafal itu, tetapi main-main saja, ke warnet saja, jalan-jalan saja, padahal tanpa izin, padahal bukan saatnya libur. Nah, itu tidak mengamalkan ilmunya namanya. Tidak mengamalkan ilmu. Jadi yang bagi lil insani ala yakula an nafsihi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi ulaha wa ukhraha. Dengerin tuh. Yang bagi, maka dianjurkan bagi manusia. Kamu manusia bukan? Berarti kamu juga terkena hitop. Ya, kita ini manusia. Apa katanya? Allah yakula an nafsi, jangan lupa terhadap dirinya. Jangan lupa terhadap dirinya. Nah, itu mengetahui dirinya, siapa kita ini. Kita ini manusia yang fakir, yang hina, yang akan sirna. Harus mengerti. Yang tadinya tidak ada jadi ada, yang tadinya kecil jadi besar, yang tadinya bodoh jadi pintar, yang tadinya bukan santri jadi santri. Ngertilah gitu. Maka jangan lupa terhadap
diri kita sendiri sebagai manusia. Harus paham berarti. Iya, kita ini nggak punya apa-apa. Kita ini lemah, kita ini fakir, kita ini akan hilang, artinya akan rusak, akan fana, akan sirna. Kembali ke hadapan Allah. Dan tidak asal kembali, tetapi diminta pertanggungjawaban. Maka jangan enak-enakan kamu hidup ini. Ini selonong boy saja, datang pulang tanpa izin. Itu apaan? Bukan akhlak santri yang kayak begitu. Bukan akhlak santri. Kan saya dijemput oleh bapak saya. Lah iya, bapak kamu sama berarti. Tidak beradab dan tidak berperi kemanusiaan. Lah iya, ngapain nitipin anaknya ke pesantren? Kalau mau melanggar aturan pesantren, tolong bisikin orang tua kamu dengan sopan. Pak, saya ini udah jadi santri, ada aturannya di pesantren. Waktu nengok, waktu jemput. Ini bukan waktunya ngejemput. Bilangin kayak gitu, nggak bakal dosa kamu ngingetin orang tua. Kalau kamu diam saja, bahkan kamu setuju, sama berarti sekongkol. Bahaya yang kayak begitu itu. Dimanapun pesantrennya ikuti peraturan, bukan hanya di sini, dimanapun patuhi oleh kamu. Insya Allah dengan kepatuhan kamu terhadap peraturan yang ada di pesantren, akan diberikan kemudahan, keberkahan, kelancaran. Tapi sebaliknya, naudzubillah, kalau kamu melanggar, ya Allah Maha tahu. Nah, jadi tolong ingetin orang tua yang kayak begitu. Juga kamu jangan begitu. Nah, maka Allah ya pula, jangan lupa kamu itu seorang santri, harus paham. Maka jangan lupa terhadap diri kamu, wamayan dan perkara yang manfaat untuk diri kamu itu. Ini manfaat enggak saya bolos, ini manfaat enggak saya enggak ngaji, ini manfaat enggak saya kabur. Itu wamaya duruha, dan perkara yang membahayakan terhadap diri kamu, baik manfaat madarat fi ulaha di alam dunia ini, wa ukhroha maupun nanti di akhirat. Harus ingat kita dengan itu semua. Maka kalau kamu ingat, sadar dengan itu, tidak lalai dengan itu semua, fayas taliba, fayas tajliba mayan pauhan, pastilah kamu akan berupaya melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kamu. Tidak melanggar aturan, selalu taat, ngaji terus, berjamaah terus tuh. Karena ingat Tuhan, saya butuh bekal untuk kembali ke akhirat. Saya butuh ilmu, saya butuh doa guru, maka saya harus patuh. Gitu. Wayastaniba ma yadurru, dan pasti kalau sudah kamu paham itu semua, akan menjauhi perkara yang madarat, yang membahayakan diri kamu. Kaila yakuna akluhu wa ilmu hujatan. Nah, tadi dianjurkan kan, payam bagi lil insani alla yakula. Dianjurkan bagi manusia jangan lalai, jangan lupa terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Supaya jangan sampai akluhu akalnya, wa ilmuhu ilmunya, hujatan alaihi,
menjadikan hujah terhadap, mengalahkan terhadap si orang tersebut. Jadi gitu. Jadi supaya jangan sampai terjadi akalnya si manusia, ilmunya si manusia, hujatan alaihi, membantah itu, melawan terhadap si insan itu sendiri. Nah iya, dia akan jadi musuh nanti, akan jadi musuh. Kamu diberikan akal oleh Allah, kamu diberikan ilmu oleh Allah, itu untuk beribadah, arti untuk ibadah. Nanti kalau kamu tidak menggunakan akal kamu sendiri, tidak menggunakan ilmu kamu sendiri, itu akal dan ilmu kamu akan mendakwa kamu, akan mendakwa kamu, akan menghujahi kamu. Mendakwa kamu nanti. Kata akal, iya, belum pernah digunakan. Kata ilmu, betul, dia punya ilmu, saya, tapi belum pernah dipakai. Kan? Maka ilmu dan akal harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebaik-baiknya. Itu akan menghujahi kamu, akan melawan terhadap kamu, sehingga payazdada ukubatan, manusia akan bertambah siksanya, akan bertambah siksanya. Na'udzubillah min sukhtihi wa iqabihi. Jadi awas, jangan tenang-tenang kau. Diberi akal, diberi ilmu, pakai itu akal kamu. Ini baik, jelek, manfaat, madarat. Punya ilmu pun demikian. Bukan untuk sombong-sombongan itu ilmu, tetapi untuk untuk diamalkan, untuk dipakai. Sehingga dengan ilmu itu kita bisa ibadah, bisa melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang manfaat. Pakai ilmunya. Kalau tidak dipakai, itu ilmu, akal, sekali lagi akan menghujati Anda, akan mendakwa Anda, melawan terhadap Anda. Na'udzubillah, wallahu a'lam.